Halo semuanya, jadi kita sambung ya untuk section yang terakhir, yaitu pertumbuhan populasi. Nah, di section ini kita bakal membahas bagaimana populasi itu bertumbuh dari waktu ke waktu, kemudian gimana kalau misalnya itu apa digambarkan dalam bentuk grafik, kira-kira bentuknya seperti apa, and then apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan populasi itu. Oke. Nah, pertama, kita ingin tahu dulu, ada yang dinamakan dengan pertumbuhan eksponensial populasi. Nah, sesuai namanya, kurvanya itu bentuknya mirip seperti kurva eksponensial. Jadi kalau misalnya di matematika kalian diberikan fungsi Y sama dengan uh, 2 pangkat X, pasti nanti kalau digambarkan di kurva XY-nya nanti bentuknya seperti ini kan ya. Set. Yaitu landai dulu, pelan-pelan, sebelum meroket. Itu dia. Nah, pertumbuhan eksponensial populasi yang bertumbuh secara eksponensial, kalau misalnya kita plot ke dalam grafik, bentuknya juga kira-kira akan mirip. Dan pertumbuhan eksponensial ini adalah pertumbuhan yang sebenarnya nggak akan terjadi uh, di dunia nyata. Alias, nggak ada populasi yang bertumbuh secara eksponensial. Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena pertumbuhan eksponensial ini hanya bisa terjadi kalau lingkungannya ideal. Sumber dayanya itu beneran tidak terbatas. Tidak ada batasan sumber daya. Itu ya. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai di alam bebas. Jadi pertumbuhan eksponensial populasi itu sebenarnya nggak akan terjadi di dunia nyata. Itu ya. Tapi anyway, tetap aja kita akan pelajari sedikit tentang pertumbuhan eksponensial populasi karena meskipun dia ini tidak terjadi di dunia nyata selamanya, tapi pertumbuhan eksponensial ini bisa terjadi pada populasi pada spesies yang baru diintroduksi ke lingkungan yang baru dan nggak ada predator di sana, jadi mereka dapat tumbuh secara bebas. Nah, untuk sesaat mereka akan mengalami pertumbuhan eksponensial. Itu ya. Nah, kurva pertumbuhan eksponensial itu bentuknya mirip huruf C. Itu ya. Karena sesuai dengan bentuk eksponensialnya. And then reproduksinya itu berada di laju reproduksi maksimum. Jadi karena semua sumber daya alam itu tidak terbatas, sumber daya tidak terbatas, makanya mereka itu dapat bereproduksi secara maksimum. Laju reproduksinya di laju maksimum, yang disebut sebagai laju pertumbuhan intrinsik. Itu ya. Nah, misalnya di sini, biasanya kurva ini dapat kita tuliskan persamaannya dalam bentuk dn per dt sama dengan Rn. Jadi pertambahan populasi untuk waktu tertentu itulah dn per dt. Itu artinya populasi pada waktu tertentu ya, ukuran populasi pada waktu tertentu itu adalah Rn. R adalah laju pertumbuhan intrinsik dan N itu adalah jumlah populasi awal. Itu jumlah populasi awal. R itu adalah laju reproduksi intrinsik, laju pertumbuhan intrinsik. Bisa dilihat perbedaan antara kalau misalnya R-nya bernilai 1 dan R-nya bernilai 0,5, perbedaannya itu hanya di berapa lama berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia itu meroket. Misalnya, di sini, untuk R sama dengan 1, dia itu mulai merekodnya di, katakanlah, sekitar 6 tahun. Tapi untuk populasi yang R-nya 0,5, dia itu membutuhkan waktunya itu 2 kali lipat. Karena laju pertumbuhan intrinsiknya itu setengah kalinya, sehingga waktu yang diperlukan itu pasti 2 kali lipat.
Itu ya. Nah, jadi waktu yang diperlukan supaya dia itu bisa tumbuh meroket itu jumlah generasinya sekitar 12 generasi. Itu dia perbedaannya. Ya. Um, And then setelah dia itu memasuki fase meroket ini, dia itu bakal tumbuh secara terus-menerus hingga mencapai level tak hingga. Makanya pertumbuhan eksponensial populasi itu sulit atau bahkan bukan sulit sih, bahkan mustahil untuk dijumpai di alam bebas. Seperti itu ya, pertumbuhan eksponensial populasi. Di sisi lain, ada pertumbuhan lain yang disebut sebagai pertumbuhan logistik. Nah, pertumbuhan logistik inilah yang paling umum dijumpai di alam. Karena pertumbuhan logistik ini adalah yang bersifat realistis. Kenapa realistis? Karena seperti ini. Ada yang dinamakan sebagai carrying capacity. Carrying capacity, K, carrying capacity, itu adalah daya tampung daya tampung maksimum suatu habitat. Daya tampung maksimumnya suatu habitat. Semua jenis habitat itu pasti memiliki daya tampung maksimum. Enggak ada habitat yang dapat menampung populasi hingga level tak hingga. Enggak ada satupun habitat yang seperti itu. Bahkan katakanlah, misalnya kita menyiapkan suatu lahan, suatu pulau bagi tikus untuk hidup di sana. Jadi awalnya kita tempatkan ada 20 ekor tikus di pulau ini, and then kita biarkan dia itu tumbuh secara bebas, berkembang, bereproduksi secara bebas. Setiap hari kita bawakan makanan, setiap hari kita bawakan air kepada mereka, kemudian kita bersihkan kotoran mereka, itu ya. Apakah tikus ini dapat tumbuh secara terus-menerus hingga mencapai level tak hingga? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena memang benar makanannya kita refill setiap hari, minumannya kita refill setiap hari, kotorannya kita buang supaya enggak terjadi supaya enggak mencemari pulau tersebut. Tapi ada satu masalah, ruang. Ruang alias ukuran pulau ini kan terbatas kan ya. Jadi pasti ada suatu titik di mana pulau ini sudah sangat dipadati hingga mau tambah satu ekor tikus saja pun nggak bisa. Pada akhirnya, populasi itu bakal mencapai level maksimumnya. Dan dia itu akan berhenti tumbuh. Itulah yang dinamakan sebagai level carrying capacity. Itu dia. Jadi makanya yang tadi, pertumbuhan eksponensial itu mustahil untuk terjadi di alam bebas. Itu salah satu alasannya seperti ini. Bahkan di alam bebas itu, makanan itu nggak selalu tersedia. Minuman itu nggak selalu tersedia. Kotoran bisa menumpuk. Lebih banyak yang dapat menimbulkan carrying capacity berada di bawah menyebabkan banyak kali faktor yang menyebabkan carrying capacity itu memiliki nilai yang lebih rendah. Seperti itu ya. Itu dia. Nah, kembali lagi carrying capacity. Pertumbuhan logistik. Pertumbuhan logistik kurvanya mirip seperti huruf S. Jadi awalnya dia itu mengalami pertumbuhan mirip seperti pertumbuhan eksponensial. Awalnya mirip seperti pertumbuhan eksponensial. Namun di suatu titik, ketika ukuran populasi itu adalah setengah kalinya carrying capacity, pertumbuhan populasi ini itu bakal menurun. Hasil dia itu bakal menjadi landai dan dia itu bakal stagnan. Makanya hurufnya seperti huruf S. Persamaannya itu adalah dn per dt sama dengan R. N buka kurung K dikurangi N dibagikan K. K itu adalah carrying capacity ya. Jadi persamaannya sudah seperti ini. Nah, kemudian jadi di bawah sini ini ada tabel yang menyatakan pertumbuhan logistik dari suatu populasi hipotetik.
carrying capacity-nya kita asumsikan 1.500 individu. Laju pertumbuhan intrinsiknya itu adalah bernilai 1, jadi masih sama ya. Nah, masalahnya itu adalah di nilai ini, K dikurangi N per K. Oke, K dikurangi N per K itu adalah faktor yang menyebabkan pertumbuhan populasi itu pada akhirnya akan berhenti. Itu dia. Nah, bisa kalian lihat semakin populasi itu mendekati carrying capacity, rasio K dikurangi N per K ini semakin menurun. Padahal di level carrying capacity dia itu mencapai nilai 0. Itu ya. Dan ketika dikalikan R yang nilainya 1 ya, jadi tetap sama. Makanya di carrying capacity tidak terjadi lagi pertumbuhan populasi. Betul ya. Nah, population growth rate berarti ukuran laju pertambahan populasi dikalikan N, dikalikan jumlah populasi saat itu. Itu dia. Nah, jadi satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan dari sini itu adalah ini dia. Memang benar, K dikurangi N per K itu nilainya paling tinggi ketika ukuran populasi itu sedikit. Oke. Jadi laju pertumbuhan populasi per kapita itu paling tinggi ketika ukuran populasinya sedikit. Tapi pertumbuhan populasi secara absolut itu juga rendah. Justru paling tingginya ketika ukuran populasi itu setengah dari kapasitas maksimum. Itu ya. Pertumbuhan absolutnya 375 meskipun laju pertumbuhan per kapitanya 0,5. Kenapa ini bisa terjadi? Karena seperti ini. Jadi kita asumsikan laju pertumbuhan populasi per kapita alias per individu, bahasa lebih mudah untuk dipahami itu ada per individu. Laju pertumbuhan populasi per kapita di kondisi A, kita asumsikan sekitar 0,8. Tapi di pulau ini hanya memiliki 5 individu aja, 5 individu betina. Otomatis jumlah anak yang bisa dihasilkan itu berapa? 5 dikali 0,8, 4 anak doang. Itu ya. Meskipun pertumbuhan populasi per kapitanya lumayan tinggi, 0,8. Jadi satu individu itu bisa menghasilkan 0,8 anak. Tapi tentunya enggak desimal ya, enggak lahir 0,8 aja gitu. Tangannya tertinggal enggak. Tapi kita asumsikan satu individu bisa menghasilkan 0,8 anak. Total ada 5 individu betina, jadi kita kalikan 5. Hasilnya itu ada 4 anak. Di sisi lain, di kondisi B, laju pertumbuhan populasi per kapita itu adalah 0,5. 0,5. Tapi di sini itu ada 10 individu betina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak yang bisa dihasilkan berapa? Ya ada 5 anak. Jadi meskipun pertumbuhan populasi per kapitanya itu menurun, tapi jumlah individunya menaik lebih jauh. Makanya jumlah anak yang bisa dihasilkan itu lebih banyak. Gitu. Tapi meskipun dari sini ke sini itu ukuran populasi tetap meningkat, tapi rasio ini menurunnya lebih cepat. Akibatnya pertumbuhan populasi itu tetap menurun gitu. Ya. Laju pertumbuhan populasi per kapitanya itu menurun lebih cepat dibandingkan peningkatan populasi seperti itu ya. Makanya pada akhirnya tetap akan melambat. Itu dia cerita untuk pertumbuhan logistik populasi. Oke. Nah, kan kita udah tahu kalau nggak ada habitat yang bisa mendukung pertumbuhan populasi secara terus-menerus hingga level tak hingga kan ya. Tapi pertanyaannya itu adalah faktor apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Kok nggak infinite aja gitu loh? Kan ya. Nah, jadi sebenarnya ada yang dinamakan sebagai faktor bergantung densitas. Nah, faktor bergantung densitas inilah yang mempengaruhi laju kelahiran dan kematian dari populasi. Dan pengaruhnya itu bergantung ukuran populasinya. Semakin besar ukuran populasi, faktor bergantung densitas, pengaruh dari faktor bergantung densitas itu juga semakin tinggi. Gitu, karena dia itu bergantung densitas. Jadi semakin besar ukuran populasi, semakin tinggi densitasnya, pengaruhnya semakin kuat. Alhasil, faktor bergantung densitas ini sebenarnya lah yang menghalangi pertumbuhan populasi itu terjadi secara terus-menerus.
Semakin besar ukuran populasi, laju kelahirannya semakin rendah. Semakin besar ukuran populasi, laju kematiannya semakin tinggi, gitu ya. Oh ya, satu hal yang lupa saya jelaskan di sini itu adalah ini dia. Ketika dia itu mencapai level carrying capacity alias kapasitas maksimum, apakah populasi itu bersifat labil, bersifat stagnan? Sudah stagnankah populasi itu? Ya, populasi itu sudah stagnan belum? Enggak, populasi itu belum statis. Populasi itu masih dinamis. Meskipun tidak terjadi pertumbuhan populasi, tetap saja ada individu baru yang lahir dan individu tua yang mati kan ya. Tapi pertanyaannya kok dia itu bisa stagnan? Jawabannya itu karena di level carrying capacity, laju kelahiran di sini, laju kelahiran itu nilainya sama dengan laju kematian. Alhasil tidak terjadi pertumbuhan populasi seperti itu ya. Nah, itulah yang itu sedikit cerita tadi yang saya kelupaan. Kita kembali lagi ke sini. Jadi pengaruh faktor bergantung densitas itu sebenarnya ya jauh lebih semakin tinggi seiring peningkatan ukuran populasi. And then satu hal lagi, nah ini ya grafiknya. Kalau misalnya ini kan grafik sumbu X dan sumbu Y kan ya. Saya tambahkan satu sumbu lagi. Oke, nggak perlu dulu. Mungkin nanti saja kalau saya tambahkan. Bisa kalian lihat, ini dia. Untuk sementara, laju kematian ini hanya dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu faktor yang tidak bergantung densitas. Density independent death rate. Jadi tidak bergantung densitas. Makanya mau seberapa tinggi pun ukuran populasi atau seberapa rendah pun ukuran populasi, laju kematiannya itu-itu aja. Nggak berubah. Tapi laju kelahiran ini dipengaruhi oleh faktor yang bergantung densitas. Makanya semakin tinggi densitas populasi, laju kelahirannya semakin menurun. Oke. Ketika populasi itu masih kecil, laju kematiannya pasti tinggi banget kan ya. Laju kelahirannya tinggi banget, laju kematiannya itu rendah. Nah, alhasil populasi itu tetap bertumbuh. Itu dia. Populasi itu akan bertumbuh hingga suatu titik di mana terjadi equilibrium. Di titik equilibrium ini, laju kelahiran itu sama dengan laju kematian. Dan inilah carrying capacity. Kalau dia itu lewat dari titik equilibrium ini, dia itu maju dari titik equilibrium, laju kelahiran itu bakal lebih rendah dibandingkan laju kematian. Alhasil ukuran populasi itu bakal menurun. Makanya kalau misalnya suatu populasi itu tumbuh melewati carrying capacity, dia itu bakal didorong untuk turun. Karena di sini itu laju kelahiran itu lebih rendah dibandingkan kematian. Tapi di sini itu kelahiran lebih tinggi dibandingkan kematian. Di sisi lain di sini itu kelahiran sama dengan kematian. Itu dia ya. Oke. Nah, jadi di titik equilibrium ini ukuran populasi itu tidak akan meningkat lagi. Dan ukuran populasi itu tertahan di level seperti itu. Meskipun kelahiran dan kematian masih tetap terjadi. Itu dia. Ya. Dan di sini kan hanya digambarkan laju kematian yang bergantung densitas kan ya. Dan sebenarnya ada juga laju kematian yang tidak bergantung densitas. Dan juga ada laju kelahiran yang tidak bergantung densitas. Itu dia. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bermain di sini. Tapi titik equilibrium itu ya di sekitar sini lah. Di pertemuan antara laju kelahiran dan laju kematian. Seperti itu. Oke. Nah, tapi satu lagi pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sih faktor bergantung densitas dan faktor tidak bergantung densitas ini? Saya mulai dulu dengan faktor yang tidak bergantung densitas. Faktor tidak bergantung densitas itu adalah faktor yang dapat menyebabkan kematian atau kelahiran
eh, lajunya seperti itu tanpa dia itu dipengaruhi oleh densitas populasi. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, lebih gampang. Langsung saya ke contoh aja biar lebih mudah dipahami. Contohnya itu adalah bencana alam. Nah, bencana alam itu membunuh semua populasi, yaitu membunuh semua populasi, membunuh individu populasi tanpa peduli ukuran populasi saat itu seberapa ukurannya. Kan bencana pertama, bencana alam seperti katakanlah tsunami, gempa bumi, gunung meletus itu kejadiannya itu kan enggak, frekuensi kejadiannya enggak ditentukan oleh densitas populasi kan ya. Mau populasinya langka, mau populasinya melimpah, kalau mau bencana alam itu terjadi ya terjadi aja. Seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, ketika bencana alam itu sudah terjadi, individu yang mati itu pun bukan kayak dipengaruhi oleh densitas populasi, bukan artinya ketika populasinya banyak jadi lebih gampang mati. Enggak. Peluang suatu individu itu mati ketika terjadi bencana alam, baik di densitas yang tinggi dan densitas yang rendah itu sebenarnya sama. Itu dia. Nah, makanya itu adalah contoh faktor yang tidak bergantung densitas. Faktor itu menentukan laju kelahiran dan laju kematian tanpa dipengaruhi oleh densitas populasi. Seperti itu. Di sisi lain, faktor bergantung densitas ini adalah faktor yang dia itu ditentukan oleh densitas populasi. Intensitasnya semakin kuat seiring peningkatan ukuran populasi. Ada beberapa faktor bergantung densitas yang bakal saya jelaskan di sini. Pertama, kompetisi. Kompetisi itu akan terjadi semakin intens kalau misalnya lahan populasi itu dense banget, padat banget. Contohnya apa? Contohnya ini rerumputan di sini. Ketika lahan ini padat, otomatis rerumputan ini bakal berebut sumber daya secara intens. Mereka itu bakal berebut cahaya matahari, saling menghalangi gitu ya. And then berebut air dan nutrisi dari tanah. Akar-akarnya pasti bakal berebut tempat untuk merebut air dan nutrisi lainnya. Bandingkan kalau misalnya di lahan itu hanya terdapat 10 individu rumput aja. Kompetisi hampir gak ada di lahan yang sangat luas demikian. Makanya kompetisi itu ada faktor bergantung densitas. Semakin tinggi densitas populasi, kompetisi yang terjadi semakin intens karena sumber daya itu yang dimiliki itu terbatas. Sumber daya yang dimiliki itu terbatas. Jadi mau nggak mau ketika banyak sekali peminatnya, otomatis demand-nya tinggi dan mau nggak mau kompetisinya lebih intens. Seperti itu. Ya. Kembali lagi ini sebenarnya hukum demand and supply sih kayak di ekonomi, tapi ya harusnya sudah bisa dipahami ya. Sebenarnya saya ingin baca slide dulu. Okay, and then yang kedua sebenarnya, yang kedua itu adalah penyakit. Nah, penyakit itu penularan itu lebih gampang terjadi di populasi yang padat dibandingkan populasi yang relatif jarang gitu ya. Misalnya di kota India ini, di katakanlah kota Mumbai. Coba kita kembali lagi ke zaman pandemi itu. Zaman pandemi COVID-19 di tahun 2020. Pasti penularan COVID-19 di kota di India itu jauh lebih mudah kan ya dibandingkan katakanlah di Antartika. Yang bahkan penduduk di sana itu sangat jarang banget gitu. Jarang banget mereka keluar rumah. Itu ya. Kalau di India kan densitas penduduk di sana itu sangat padat. Otomatis individu-individu manusia itu bakal lebih sering melakukan kontak dengan satu sama lain dan penyakit itu lebih mudah menular. Ketika seseorang tertular penyakit, survivorship-nya bisa menurun dan alhasil laju kematiannya meningkat di populasi tersebut. Makanya penyakit itu adalah faktor yang bergantung densitas. Semakin tinggi kepadatan suatu populasi, semakin mudah penyakit itu menular. Semakin mudah penyakit itu menular, semakin tinggilah laju kematian. Seperti itu cerita tentang penyakit. Kemudian kita juga memiliki predasi. Predasi itu adalah faktor bergantung densitas juga.
Kenapa bisa bergantung densitas? Faktor bergantung densitasnya itu kenanya ke si mangsa itu. Jadi semakin tinggi kepadatan mangsa, alias katakanlah tikus di kasus ini, semakin tinggi kepadatan tikus, berarti burung hantunya lebih mudah kan ya menangkap tikus. Karena semakin banyak tikus yang tersedia. Semakin mudah dia menangkap tikus, semakin tinggi laju kematian tikus. Itu dia. Ketimbang kalau misalnya populasi tikusnya jarang. Populasi tikusnya jarang, si burung hantu nggak bisa nangkap. Hasil tingkat predasi itu rendah. Tingkat predasi rendah, laju kematian rendah. Seperti itu. Makanya predasi itu juga merupakan faktor bergantung densitas. Untuk dia. Dan tiga lagi, itu adalah pertama teritorial. Nah, kalau teritorial ini karena teritorial itu tanah, lahan itu adalah sumber daya alam yang sangat terbatas kan ya. Lahan itu ukurannya nggak bisa bertambah. Jadi ya semakin tinggi kepadatan populasi, berarti persaingan teritorial itu semakin ketat. Persaingan teritorial semakin ketat, mereka itu lebih sering ketemu satu sama lain, mereka lebih sering berantem, terjadi luka-luka, otomatis itu menurunkan survivorship mereka. Alhasil, laju kematiannya meningkat. Seperti itu. Itu ya. Kemudian kita juga punya faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu adalah contohnya di stres. Densitas populasi yang tinggi itu dapat menyebabkan stres loh. Coba bayangkan, kalian hidup di tempat yang tenang dan tempat yang hiruk pikuk. Lebih gampang stres di mana? Lebih gampang stres di tempat yang kota yang sudah hiruk pikuk kan ya. Nah, memang ini terdengar kejam, tapi faktanya stres itu dapat menurunkan survivorship kita. Oke. Dan di sini kita pakai contoh tikus. Kalau misalnya populasi tikus itu tinggi banget, tikus itu gampang mengalami stres. Survivorship dia menurun, laju kematian meningkat. Seperti itu. Itulah cerita tentang faktor intrinsik. Sekresi beracun yang terakhir. Sekresi beracun itu misalnya etanol yang disekresi oleh Saccharomyces cerevisiae lewat fermentasi dia. Nah, kalau misalnya populasinya jarang, berarti etanol yang diproduksi itu kan sedikit juga kan ya. Etanol yang diproduksi itu sedikit, ya butuh waktu yang lebih lama supaya dia itu bisa terakumulasi ke level yang beracun. Otomatis laju kematiannya itu lebih pelan naiknya. Gitu kan ya. Lebih pelan naiknya. Di sisi lain kalau misalnya densitasnya udah tinggi banget, banyak sekali etanol yang disekresi. Dia itu mencapai ke level ambang itu lebih mudah, otomatis laju kematiannya lebih tinggi, semakin tinggi. Seperti itu. Pula cerita tentang sekresi beracun. Oh ya, fun fact, kalau misalnya bagi yang belum tahu, ethanol bagi ragi sendiri itu beracun lah. Jadi byproduct yang dihasilkannya yaitu ethanol itu sebenarnya beracun bagi dia sendiri, makanya dibuang ke lingkungan. Itu dia cerita tentang faktor bergantung densitas. Meskipun ada 6 yang ditunjukkan di sini, tapi sebenarnya satu hal yang bisa kalian notice itu adalah intensitas dari setiap faktor ini itu meningkat seiring peningkatan densitas populasi. Nah, ketika intensitas dia meningkat, itu akan berakibat pada menurunnya laju kelahiran dan meningkatnya laju kematian. Seperti itu. Oke? Oke. Mungkin itu dia dulu untuk slide tentang pertumbuhan populasi. Oke, kalau begitu saya kelupaan kalau di akhir ini ada 2 slide lagi bercerita tentang soal. Ini nanti saya pisahkan kembali ke satu video lagi. Jadi untuk sementara kita cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Terima kasih telah menonton series ini sampai selesai. And then semoga series ini bermanfaat untuk persiapan OSNK kalian. Itu dia ya. Dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah, sampai jumpa.